Halo gengs, balik lagi sama gua di Oasis, obrolan sesuai dosis. Jadi gua di sini bareng 2 teman cewek gua, yang pertama ada Iren. Halo Iren. Halo. Iren Halo. sempet rekaman sama gua kemarin bareng Ele, Betul. terus gua di sini kedatangan tamu baru, tamu dari Antah Berantah. Boleh kenalan dulu siapa namanya? Hai, aku. Hai. Iya, kamu siapa? Kamu siapa? Jangan hilang ingatan. Jangan hilang ingatan. Tadi nanya sendiri. Aku siapa? Aku siapa? Aku siapa? Aku di mana? Kamu siapa? Aduh. Alfa. Ngegas. Ngegas. Gak ada yang tahu lanjut. Kenalin diri aja. Ngambil waktu 1 menit anjir. Aduh. Oke. Jadi gue di sini bareng ada temen gue Alfa. Kerjanya tadinya di Bali, sekarang lagi di Bandung, terus juga Iren yang masih di Bali. Jadi hari ini gengs kita mau ngobrolin tentang tugas, kewajiban, dan komitmen. Asik. Gue tahu topik ini berat, tapi kalau ngobrol sama kalian nggak akan berat aja. Pasti ngaco sih, tapi kita lihat aja. Nah, gue mau nanya. Gue serius. Oh serius ya, oke. Serius nih. Gue pengen lihat nih. Kalau lu serius, tolong saudari Alfa, tolong jelaskan arti kewajiban, arti komitmen, dan arti tugas menurut KBBI. Apa? Coba tolong. Satu-satu. Oke, pertama kewajiban menurut KBBI apa? Googling aja ketawa. Googling. Wah. Ada yang dari Kompas. Ya udah, apa dari Kompas? Jujur amat. Dari Kompas apa? Dari Kompas? Nangis kok. Nggak jadi udah gini. Ke KBBI. Coba. Kewajiban. Sesuatu yang diwajibkan. Ini katanya dia gini. Sesuatu yang harus dilaksanakan. Tuh, udah. Oh. Itu apa? Itu kewajiban, Gap. Oh, itu kewajiban. Sekarang komitmen. Komitmen. Artinya Cari sulit. dulu. Ayo, komitmen. Ini kayak ngajarin anak TK. Dari kecil harus diajarin komitmen. Artinya perjanjian untuk melakukan sesuatu. Cile ngapain apa, Bos? Terakhir tugas. Sumpah kok kayak lagi dikirain. Katanya serius tadi. Siapa? Yang wajib dikerjakan untuk dilakukan. Kenapa? Oke. Yang wajib dikerjakan, yang ditentukan untuk dilakukan. Bukan pekerjaan. Nah, gue ini. Oke, jadi kita di sini ada 3 kata nih ya. Kenapa gue ngambil kata ini? Karena mungkin gue ngambil kata ini karena gue ngelihat banyak sekali nanti di podcast berikutnya bareng teman gue akan ngebahas tentang pernikahan. Tapi gue kayak kenapa ngambil ini karena mengapa? Karena gue kepikiran saat banyak orang sekarang yang lagi ngomongin pernikahan gitu ya. Masalah komitmen, kewajiban, dan tugas gitu. Nah, gue mau nanya nih ke Iren nih. Ren, menurut lu sendiri nih ya, kewajiban tuh apa sih bagi lu? Menurut lu tuh kewajiban itu berperan apa di hidup lu? Asik. Gak ada kewajiban kayaknya. Ini dah. Kelihatan sih. Kewajiban. Enggak. Di mana itu kewajiban? Apa itu kewajiban? Kewajiban. Deng.
Kewajiban, ya tadi udah dijawab Alfa sih sebenarnya. Ya, Sesuai KBBI sih Iya, sebenarnya. iya sesuai KBBI bener. Sesuatu yang harus dikerjakan dengan rasa tanggung jawab. asik. Nah, menurut lu di hidup lu, kewajiban itu berperan apa sih? Apa kewajiban berperan di hidup gua atau gua yang berperan untuk kewajiban? Gimana? Iya nggak? Apa sih, Ren? Apa sih, Ren? Coba apa maksud lu, nanti gue rapihin kata-katanya. Nah, coba Ya. Alvar. Kewajiban, gua berperan untuk kewajiban. Jadi maksudnya dari tugas yang udah ada tuh si Iren cuma tinggal ngelakuin doang gitu. Ya bukan sih maksud lu gitu? Iya. Kewajiban yang ada dalam hidup gua yang gua lakuin gitu kali. Contohnya masih harus Contohnya ngantor. adalah, iya harus kantor. Walaupun dipaksa sehari sebelum, itu kewajiban. Oh. Bener nggak? Ya. Ini jadi Ya nggak curhat. sih? Ngerti nggak lu, Gap? Gak ngerti sih sejujurnya. Kalau mau jujur sih gue gak ngerti sih. Gue iyain aja. Gue dari tadi kalian ngomong gue tuh pusing Maaf Ya, ya guys, kali ini bintang tamunya Gap agak-agak nggak pinter gitu. Mohon maaf, lagi tergoncang. Tergoncang apa? Aduh, oke. Jadi gini nih, ya lanjut. Kewajiban yang gue lakuin sejauh ini sehari-hari yang ngantor. Terus kewajiban ke diri sendiri apa ya? Belum ada sih. Jadi Ya paling kewajiban harus mandi. Dan makan, Ren, jangan lupa. Jangan bilang satu lagi, bernapas. Nah, apalagi sok, tambahin lagi. Itu bukan kewajiban deh. Apa itu apa? Itu kalau lu nggak napas itu lu mati anjir. Ini makanya. Ya kan namanya kewajiban. Terus emang mandi wajib? Ya kalau mandi kan masih bisa memilih mandi atau enggak. Iya. Iya juga sih, bener. Oh, itu bukan kewajiban. Itu ada satu lagi. Apa? Topik hari ini. Apa? Ya masa gue keluarin, kan lu yang pembawa acaranya. Apa sih? Maksud lu mandi tuh komitmen, Ren? Ya itu ya. Oh ya, lu udah nyebutin ya? Gue udah ngomong tadi komitmen, kewajiban sama. Mohon maaf. Iya, komitmen. Nah, itu bisa masuk komitmen tuh ke diri sendiri untuk mandi. Beneran. Iya, Ren. Oke, udah ya. Berarti sampai situ kewajiban saat itu ya. Sekarang gue mau nanya lagi ke Alfa nih. Menurut lu, Pak, menurut diri lu sendiri, bukan menurut internet, bukan menurut KBBI, bukan menurut Kompas, Iya, gue nggak googling. Komitmen itu menurut lu apa? Jangan buka kamus. Enggak. Komitmen menurut gue sesuatu yang susah. Gue udah 2 season gue ngerekaman podcast ya, gue baru kali ini gue ngerekam bintang tamunya kayak begini. Gue nggak tahu nanti spelling gue bentar lagi. Spelling gue dia nyesel sih. Bilang si Gap lagi panik, anjir podcast gue gagal. Oke, menurut lu balik lagi, nah komitmen menurut lu gimana, Pak? Komitmen tuh kayak menurut gue kan? Iya, menurut lu. Kayak kalau udah istilahnya kayak janji gitu nggak sih? Kayak misalkan lu janji nih mau ngelakuin sesuatu dengan long term. Dengan long term. Itu
Menurut gue komitmen sih. Kalau cuma short term bukan komitmen. Oke. Ya, Bener kan jawaban gue? boleh. Akhirnya bener satu sekali. Oke, jadi tadi kalau menurut Iren, kalau kewajiban tuh tadi contohnya mandi ya. Kalau Alfa komitmen tuh sesuatu untuk long term gitu ya. Nah, Iya. di sini kenapa gue tadi kayak ngomongin masalah Gue ditanya komitmen tuh apa? ya kan tadi lu kebagiannya kewajiban, Iren. So menurut lu apa komitmen? Nah, gitu dong. Komitmen buat gue keterikatan. Contohnya keterikatan apa nih? Keterikatan kepada diri sendiri atau orang lain. Itu bukan addicted. Iya, addicted ya, keterikatan. Ya enggak sih. Keterikatan tuh lebih kayak perjanjian. Ada Baru dan perjanjian lama. ikatan. Sama Alkitab. Oke, lanjut lagi. Udah serius? Iya, maaf. Jadi keterikatan ya. Jadi kalau menurut Alfa itu sesuatu yang long term, tapi kalau menurut Iren adalah sesuatu yang apa itu tadi Iren tadi ngomong apa? Perjanjian. Nah, oke. Nah, sekarang gue mau nanya nih, kan kita tadi bentar, habis itu suara apa ya? alarm dari luar. Maaf, gue mute dulu bentar. Kalau gue mute ya mana bisa keluar dengan suara gue ya? Kita ngobrol berdua, Ren. Hostnya cabut. Oke. Salah. Nah, gue mau ngomongin di sini masalah, kan kalian berdua punya pasangan nih, bener nggak? Nggak gue. Dari kita bertiga di sini punya pasangan hanya Iren dan juga Alfa ya. Nah, gue mau nanya nih, kalau dalam suatu hubungan gitu, apa yang menjadikan sebuah kewajiban dan apa yang menjadikan sebuah komitmen? Dari yang wadidaw, gue mau nanya dulu dari yang udah paling lama pacaran nih, yang udah bachelor. Entah, apa pertanyaannya? Kewajiban sama apa? Komitmen, bener nggak? Ya, kewajiban dan komitmen dalam sebuah hubungan. Bentar, gue lagi mikir kewajiban dalam hubungan gue apa ya? Ayo lo. Soalnya kayak di pacaran gue nyantai gitu loh. Apa kewajiban balas chat sih kayaknya ya? Bisa. Coba lu tanya Pik dulu. Kayaknya iya deh balas chat. Balas chat kewajiban sih menurut gue. Kalau nggak balas chat nggak ada komunikasi. Oke. Terus apalagi nih? Ya mungkin karena gue mostly LDR, jadi balas chat udah sebuah kewajiban. Kayak kalau gue lupa tuh kayak anjir lupa gitu. Apalagi ya? Kewajiban komunikasi, kewajiban sih kayaknya dalam pacaran gue. Oke, jadi komunikasi itu sebuah kewajiban. Nah, kalau komitmen? Komitmen. Berat, Bray. Kayak komitmen. Bentar, ini dilihatnya dari sisi apa ya komitmennya? Kayak dari sudut pandang apa gitu? Terserah, maksudnya dalam gue pengen lihat itu perspektif menurut orang yang sudah dalam sebuah hubungan gitu ya. Kalau dalam suatu hubungan tuh komitmen tuh apa sih? Kewajiban dalam suatu hubungan tuh apa sih gitu kan? Kita pengen ngasih lihat perspektif dari orang yang single dan orang yang sudah in relationship gitu kan. Nah kan kebetulan kalian berdua ada yang nah dalam suatu hubungan tuh apa sih yang dibutuhkan, komitmen itu kayak gimana, kewajiban tuh kayak gimana? Mungkin komitmen lebih ke arah ini yang ada di otak gue dong. Kayaknya kalau komitmen
yang ada di hubungan gue kayaknya keterbukaan. Maksudnya saling terbuka satu sama lain, kayak open minded gitu loh pemikirannya. Oke. Jadi Nyambung gak sih? ya kalau menurut lu itu ya, ya nggak tahu ya, itu kan menurut lu ya. Jadi kalau menurut lu komitmen lu dalam suatu hubungan lu tuh harus ada namanya keterbukaan ya. Iya, terus apa lagi ya? Jaga perasaan satu sama lain. Wes. Gila. Gila. Mantap, mantap. Mantap. Satu lagi. Jadi kayak apa ya? Satu lagi tapi lupa deh. Kayak itu deh. Keterbukaan sama menjaga perasaan satu sama lain kali ya. Itu doang sih yang gue inget. Tadi ada satu lagi lupa. Oke. Nah, kalau Mbak Iren, kalau menurut Mbak Ya. Iren apa kewajiban dan komitmen lu dalam suatu hubungan tuh apa sih? Takut. Apa sih? Apa ya? Sebenarnya hampir sama sih kayak Alfa. Soalnya kan ya dalam hubungan kuncinya ya poin-poinnya sebenarnya yang udah disebutin pada umumnya. Nggak jauh beda. Cuman kalau komitmen mungkin komitmen buat kedepannya kali ya. Kedepannya mau seperti apa ya dikomit. Contohnya kalau misalnya emang hubungannya udah mantap-mantap dalam artian Mantap apa nih? mantapnya dalam Tolong definisikan mantap. Aku nggak tahu. mantap kuadrat maksudnya udah oke deh. Waduh. Kalau mantap yang ketiga tuh ada apa aja? Ya bertatar. Kan ada mantap, ada mantap. 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 Kalau Ada yang 4. Mantap. apa sih? Oke, lanjut. Abaikan itu. Anjir. Kalau misalnya mantap-mantapnya tuh udah komit muter gua gak fokus. nih fokus maksudnya tuh kayak gini. Aku cuma udah sama kamu aja nih, kamu juga udah sama aku, jadi ya itu nggak lirik-lirik yang lain dan cuma sama dia aja ya. Itu kan komitmen. Nah itu komitmennya ya itu ya tadi gue udah bilang, yakin dong. Mantap ini makanya iya gitu. Oke. Kalau dari Gap apa nih? Cik ya. Dari gua apa ya? Susah nih. Kalau dari gua. Kalau gua sih apa ya, kalau komitmen yang paling kalau komitmen yang pasti yang tadi udah Alfa sebutin, komunikasi gitu ya. Kalau menurut gua komitmennya itu lebih ke hubungan itu. Kalau menurut gua ya, gua nggak tahu, gua belum pernah dalam suatu hubungan. Komitmen itu kalau komitmen dalam suatu hubungan menurut gua adalah karena hubungan itu kan lebih dari satu orang, betul nggak? Lu sama dia gitu kan. Berarti ada dua orang individu. Dan sebuah komitmen itu kalau dalam suatu hubungan berarti dua individu itu jadi satu gitu loh. Kalau kalian udah komit berarti apa yang nanti kalian jalani hubungan itu ke depannya itu ya kalian bukan dedikasikan ya, lebih ke arah ya ini tuh untuk gua dan untuk lu juga gitu loh. Jadi apa yang gue lakuin nanti dalam hubungan ini bukan hanya untuk gue doang, tapi untuk dia dan untuk kita gitu. Yo, itu mantapnya 5 tuh, mantap.
Gila. Ini dari yang single, Gila. guys. Dari yang single. Oke. Udah single. Kurang apa lagi coba guys, lihat mantapnya udah 5. Iya kan? Sebenarnya Kalian denger kan kurangnya jomblo. kurangnya tuh orangnya picky. Nah, itu udah. Aduh. Iya. Nah, itu dah logat Kurang-kurangin. Kenapa harus buka kartu as? Oke. Nah, itu kan tadi kita udah sempet kita udah ngomongin komitmen menurut kalian yang berupa pasangan dalam suatu hubungan gitu ya. Terus tadi sempet gue juga awal-awal sempet tanyain komitmen kalian menurut kalian itu apa. Nah, sekarang gue mau lihat pengen tahu nih seberapa pentingnya kata kewajiban dan komitmen ini kalau kita langgar gitu loh. Gue pengen tahu apa sih akibatnya, efek gitu kalau misalkan lu ada suatu kewajiban atau suatu komitmen tapi lu langgar gitu. Menurut lu, Fa, apa konsekuensinya? Dalam hal Apapun. Gue sih pengen lihat kalau dalam hal apapun ya. Soalnya kan tadi kita pernah ngomongin pertama tadi dalam kehidupan masing-masing gitu ya. Terus habis itu gue nanya juga dalam suatu hubungan. Nah, kalau misalkan si komitmen atau kewajiban ini terus kalian hianati, asik bahasanya bagus banget nih, hianati. Apa konsekuensi yang harus bisa kalian nyanyi nggak dapetin? gue? Nah, nyanyi sok, nyanyi. Oh, boleh. Jangan sumbang. Nanti udah rusak, main rusak, kasihan. Mungkin dalam hubungan aja kayak soalnya kan Boleh. udah dari awal hubungan terus. Lu aja itu mah. Ya, boleh. Gimana? Jadi gue jawabnya gimana sih? Kalau Nanti gue jawabnya kayak a gitu. ya dalam hubungan. Kayaknya side effect-nya kewajiban bakal lebih less traumatik kali ya daripada komitmen. Contohnya maksudnya gimana tuh? Aku nggak bisa bahasa. Aku nggak jago bahasa Inggris, jadi tolong bisa terjemahin nggak? Sebel. Misalkan nih dari yang tadi kan lu tadi nanya ke gua kalau kewajiban dalam hubungan gua apa? Misalkan nih gua lupa bales gitu kan, kalau lupa bales masih kayak sorry aku lupa bales, bener nggak? Kalau misalkan beda ceritanya sama komitmen kayak sorry gue selingkuh gitu. Paham nggak sih kayak side effect-nya tuh bakal jauh lebih traumatik daripada kewajiban kalau komitmen. Bisa tolong definisikan traumatiknya itu apa gitu? Maksudnya gue misalkan gue lupa bales nih. Lupa bales tuh bisa jadi sebuah kebiasaan gitu, ngerti nggak? Kayak yang kebiasaan kayak yang ya udahlah gitu. Jadi habit. Tapi kalau misalkan iya, kalau misalkan lu tiba-tiba selingkuh nih atau tiba-tiba lu naksir cewek lain gitu atau cowok lain, side effect-nya kan bisa jadi trauma lu. Gue nggak mau deh sama cewek yang kayak gitu lagi, atau gue nggak mau deh sama cowok yang kayak gitu lagi. Oke. Jadi benar-benar bisa mempengaruhi psikologis lu ya berarti ya. Berarti Iya. jadi nggak hanya bisa merugikan lu, tapi ternyata bisa ngaruh ke dampaknya ke psikologis. Semuanya. Oke. Nah, kalau Mbak Iren gimana nih, Mbak Iren? Kewajiban sama komitmen side effect-nya ya. Jujur nih sebenarnya sama lagi sih kayak apa. Jujur. Tapi berdasarkan pengalaman pribadi gue, komitmen bener banget yang dibilang Alfa, lebih ke traumatik. Soalnya waktu itu gue pernah kayak gue lupa nih kalau misalnya sebenarnya tuh gue komitmen, tapi gak dalam sebuah hubungan. Jadi belum fix aja gitu hubungannya. Tapi kita udah komitmen. Nah itu HTS susah banget ya. Ya HTS. Terus
Terus buat dianya sendiri itu jadinya gimana ya bilangnya? Jangan nangis, jangan Udahan nangis, jangan nangis. benar-benar ya enggak. Udah lama nih soalnya udah lama. Oh, udah lama. Jadi sebenarnya tuh udahannya tuh bener-bener jadi nggak enak karena emang karena dari awal oke, kita begini ya ujung-ujungnya diingkari jadinya ya situasinya jadi nggak enak gitu berakhirnya itu sih. Terus ke dianya juga jadinya bakalan nimbul trauma buat dia, jadi soalnya kayak ya gue udah ada trauma ke gue, dia jadinya maksudnya dia trauma ke aku nih, nah dia jadi nggak akan susah lah buat maafinnya gitu loh, dan bakal ya tergantung orang sih sebenarnya, cuma mungkin ya ada juga yang mau maafin tapi nggak akan Kapok kali ya. hubungan lagi, iya kapok gitu, dan dia juga mungkin ya jadi patokan nggak akan mau yang seperti itu lagi. Itu musik siapa ya? 5 kali lipat sih jadinya. Bukan aku. Kayaknya di aku deh. Iya kan ya. Itu musik siapa ya? Oke, jadi kalau misalkan si komitmen ini diingkari, ternyata efeknya tuh benar-benar dampaknya tuh bukan kayak hal yang sepele ya, bisa sesuatu yang besar dan panjang juga ya, bisa berlanjut sampai hubungan baik berikutnya atau sampai detik ini gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang bisa untuk disepelekan. Wes, gila. Oh iya, betul nggak nih, komitmen belum tentu kewajiban belum berarti komitmen belum kan udah pasti. Apa suara lu nggak jelas? Woi. Siren bener nggak sih? Di dalam kewajiban belum tentu ada komitmen. Di dalam komitmen udah pasti ada kewajiban. Asik quotes hari ini ya. Quotes hari ini by Clairen. Kedengeran nggak suara gue? Udah kedengeran. Baru. Di dalam kewajiban belum tentu ada komitmen. Di dalam komitmen udah pasti ada kewajiban. Gila. Mantap. Kenapa? Tadi gue nanya loh. Ya nggak denger kan tadi dibilang. Oh iya, nggak kedengeran. Yo. Apa lu nanya apa? Apakah di dalam kewajiban udah pasti ada komitmen? Belum pasti ada komitmen, atau di dalam komitmen udah pasti ada kewajiban? Itu nanya atau ngasih quote sih? Gue bingung. Nggak, dia nanya. Atau mungkin bener sih menurut gue. Tadi gue kayak ngebayangin gitu di kehidupan sehari-hari, kayak misalkan di kerjaan lah gitu. Kenapa misalkan nih lo di kantor, ya istilahnya kontrak tuh sama dengan komitmen lah ya. Misalkan lo di kontrak 2 tahun, ya dengan 2 tahun itu istilahnya lo ngerjain kewajiban yang lo harus kerjain gitu. Iya gak sih? Iya betul. Bener. Tapi itu ya kentut itu. atau resleting sih? Nggak tahu. Kok nggak tahu suara? Sumpah lagi rekaman ada yang kentut anjir. Terus Irennya hilang. Oke, berarti itu Iren. Ya gitulah maksud gue. Paham kan? Paham. Apa ya? Topik ini tuh kayak banyak orang kayak apa sih ngomongin kayak komitmen sama kewajiban tuh kan banyak orang bilang itu sesuatu yang sama, ternyata pas kita udah dilihat-lihat ternyata bisa beda juga gitu loh. Komitmen
sama si kewajiban tuh ternyata bisa menjadikan, bisa apa ya, dua faktor yang berperan penting tapi artinya tuh sebenarnya beda gitu ya. Mhm. Iren kemana ini? Dia bilang WC lagi. Oke, kita lanjut dulu aja nih. Ini sebenarnya ke pertanyaan gue yang terakhir nih, masalah komitmen sama kewajiban. Kalau menurut lu ya, di zaman kondisi sekarang seperti ini, terus, apalagi di usia-usia kita yang mungkin udah beberapa dari kita sudah ke jenjang yang lebih tinggi, ya pernikahan gitu ya. Ada atau mungkin ada orang yang seperti saya yang masih single, ada Disclaimer, saya belum siap menikah. gue sebenarnya gue pengen nanya gitu, gue pengen kayak ngasih, menurut lu ada tips and trick nggak sih untuk orang yang, eee, dalam mempersiapkan hubungannya gitu, dalam menghadapi si kewajiban dan komitmen ini? Untuk ke jenjang yang lebih serius maksud lu? Heeh heeh, lebih ke, kan dalam suatu hubungan pasti ada komitmen dan kewajiban kan, tadi kita udah ngomongin gitu. Kita Mhm. kita dari tadi nyangkut pautinnya sama, eee si apa namanya, hubungan dengan komitmen kewajiban, dan menurut lu ada tips and trick nggak sih dalam, orang yang Menjaga itu. menjaga itu atau untuk akan menghadapi itu? Hmm, Kayaknya kalau kewajiban lebih gampang kali ya. Kenapa tuh kenapa kalau kewajiban? Kayak tips and tricks-nya, kewajiban tinggal lu pahit-pahitan gak sih kayak satu sama lain? Mhm, Misalkan misalkan nih, ini mah misalkan ya, di pacaran gue sih enggak, misalkan kayak, cowoknya nggak suka nih kalau ceweknya pakai baju ini, mhm, misalkan. Ya udah itu berarti si ceweknya kayak sadar diri, "Oh iya berarti gue nggak boleh pakai baju kayak gitu," atau jadi kayak diskusi lah cari jalan tengah, ngerti nggak sih? oke. Kalau untuk komitmen sendiri gimana nih? Ya maksud Berarti gue kayak kewajiban tuh tinggal tinggal lu adaptasi sendiri gitu loh, kayak diskusi gimana deh mhm 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 lu mhm. bakal menjalani hubungan itu gitu. Oke oke. Kalau komitmen belum nggak kepikiran? Enggak, kayaknya kalau komitmen ada kepikiran. Apa tuh? Maksud gue kayak kalau komitmen lebih kayak ke diri lu sendiri nggak sih? Kalau komitmen ya, Mhm menurut mhm. gue. Soalnya itu kan kayak antara antara lu dan dia, tapi lu juga dengan diri lu sendiri harus ada perjanjian gitu loh. Kalau misalkan lu nggak stick sama apa yang udah lo omongin dengan komitmen yang ada, ya udah deh. Sesimpel itu kan sebenarnya, tapi ya nggak Mhm sesimpel mhm. itu juga kalau udah dilakuin gitu. Jadi, eee, berarti kalau komitmen tuh bukan bukan, nggak bisa pahit-pahitan juga ya? Sebenarnya kalau komitmen lebih ke arah ada, apa ya sebutannya ya, harus dari diri sendiri dan Iya, pihak ketiga pihak sebelah lah ya, orang mhm, yang kita ajak komit gitu, dan, salah satu faktor yang paling besar adalah, eee, dari semuanya harus berawal dari diri kita sendiri gitu ya kan. Kalau kalau kewajiban ya, mhm, ya udahlah, pahit-pahitan kayak gitu kan selalu ngomong kan. mhm. Tapi kalau komitmen kan itu kan bisa untuk jangka yang panjang, kayak udah lu bilang kayak gitu. Jadi kayak, mmm, komitmen berarti levelnya lebih tinggi daripada, bisa gue bilang komitmen levelnya lebih tinggi daripada kewajiban, tapi di tingkat yang sama, bener nggak sih? Maksudnya komit eee, beratnya sama-sama berat, tapi kayaknya lebih berat komitmen daripada kewajiban. Kalau menurut lu gimana? Kayaknya menurut gua mungkin mungkin kewajiban tuh lebih bebannya lebih sedikit gitu loh daripada komitmen. Oke oke, bebannya ya, lebih ke bebannya, oke oke.
dibandingkan sama si komitmen. Komitmen. Oke deh. Irennya DC ternyata. Oke deh, sekian dulu podcast dari gua, podcast gila chaos ini. Yang penting kita udah ngomongin masalah apa sih komitmen, kewajiban, dan kita lihat dari perspektif dalam suatu hubungan gitu ya. Oke, sampai bertemu di podcast gua selanjutnya. Bye. Mati lampu.